almarhum Husnul Khotimah dan juga keluarga yang akan diberikan ketabahan. Kemudian untuk Bapak dan Ibu semuanya mungkin kami doakan juga semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala aktivitas ke depan. Baik Bapak dan Ibu, mungkin ada dua agenda hari ini yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait tahapan atau proses penjaminan selanjutnya, dan juga yang kedua adalah tindak lanjut terkait konfirmasi kelanjutan proses yang sudah dikirimkan oleh PT PII. Mungkin sebelum kami memulai, kami mohon arahan dulu Pak dari Bapak Aku PJPK untuk pelaksanaan rapat hari. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pagi menjelang siang ini di bulan yang penuh rahmah, kita diperkenankan untuk bisa rapat walaupun jarak jauh dengan teman-teman di PT PII di Jakarta di situ. Mudah-mudahan hari yang berkah dan bulan yang berkah ini memberikan hasil yang positif untuk kita semua, Lombok Barat, PII dan Indonesia pada umumnya. Yang saya hormati Bapak Ibu tim dari PII yang hari ini insya Allah ada 5 atau 6 orang, dan yang saya hormati Bapak Ibu tim KPBU, tim Simpul Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah kita sudah memasuki proses prakualifikasi yang insya Allah tanggal 3 Mei nanti kita sudah memulai untuk proses pemasukan penawaran. Cukup banyak peminat yang memberikan klarifikasi kepada kita berkaitan dengan rencana KBPU penerangan jalan Kabupaten Lombok Barat ini, kurang lebih 11 atau 12. Hari ini informasi dari teman-teman PPJ sudah ada yang mulai memasukkan penawaran. Ini artinya KPBU PJU Kabupaten Lombok Barat ini menjadi perhatian yang cukup luar biasa dari para mitra kerja kita, baik itu BUMN, swasta murni yang ingin berpartisipasi untuk pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Ingin kami sampaikan kesempatan ini bahwa proses ini memang sudah cukup lama. 2018 memulai, 2019, 2020 COVID, ya sampai hari ini COVID, tetapi insya Allah ini kita tetap berjalan seperti apa yang kita rencanakan di awal. Kemudian proses-proses lebih lanjut, tentu banyak hal-hal yang memang KPBU dengan inisiatif badan usaha ini baru pertama mungkin yang kami tahu di seluruh Indonesia, sehingga kami juga sedikit terkadang menemui kesulitan di langkah-langkah dalam mengambil sikap, mengambil keputusan maupun dalam merencanakan dan menyelesaikan kegiatan ini. Tentu ini menjadi satu yang harus kita sama-sama Bapak Ibu yang di PII mungkin memberikan juga masukan-masukan positif untuk kami di daerah, sehingga proses penjaminan nanti, proses bekerja kita secara simultan dan paralel bisa menjadi tidak terhambat, tidak terhalang, dan tidak menjadi tentu masalah ke depannya. Bapak Ibu sekalian, tentu hari ini sekali lagi kita ingin untuk tindak lanjut apa yang telah kami sampaikan kepada PT PII kira-kira akhir atau awal bulan ini, sehingga hari ini kita coba tindak lanjut apa-apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita persiapkan dan lain sebagainya. Nanti tentu sekali lagi mohon masukan, informasi, dan penekanan kami sekali lagi bahwa proses ini adalah yang pertama yang unsolicited ini. Tentu kehati-hatian kita bersama, petunjuk-petunjuk baik secara teknis ini sangat kita butuhkan. Mungkin ini sedikit dari kami sebagai pengantar untuk lebih terarahnya tentu
pertemuan kita sehingga bisa kita menghasilkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahannya. Alhamdulillah kami di Jakarta juga senang sekali Pak menerima kabar bahwa sudah ada 11 badan usaha yang menyatakan minat ya Pak masuk di dalam proses prakualifikasi ya. Semoga nanti tanggal 3 saat memasukkan dokumen mereka benar-benar memasukkan dokumen prakualifikasi gitu Pak, sehingga lelangnya nanti menjadi lebih kompetitif. Kemudian Pak, kami catat arahan dari Bapak, terutama untuk yang proses unsolicited ini kami sangat setuju Pak. Seperti yang Bapak sampaikan, memang ini untuk PJPK pemerintah daerah yang pertama ya Pak, yang Pemda ya, untuk proyek unsolicited. Kami dengan senang hati sekali untuk bisa mendampingi Bapak selaku PJPK dan juga mendampingi tim KPBU dan tim lelang Pak untuk pelaksanaan. Mungkin saya izin ya Pak untuk masuk ke poin pembahasan kita pada pagi hari menjelang siang ini. Mungkin Mas Angget boleh tolong dilanjutkan. Ya, ini ada 3 Pak nanti yang akan kita bahas. Tadi 2 awal sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait proses penjaminan ke depannya seperti apa, dan juga tindak lanjut atau rekomendasi dan CTP yang sudah disampaikan oleh PTPI tanggal 8 April. Kemudian yang ketiga ini akan rencana tindak lanjutnya seperti apa Pak untuk proses itu selanjutnya. Silakan Komandan. Ya, untuk yang proses penjaminan mungkin ini kami laporkan sedikit kepada BPPK bahwa saat ini PTPI itu sudah menjamin 33 proyek ya Pak. Kebetulan alhamdulillah kemarin itu kita sudah menandatangani salah satu proyek air minum di Kementerian PUPR Pamekasan. Alhamdulillah sudah nambah jadi 33 proyek. Ini tersebar Pak di seluruh Indonesia, ada di Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Harapan kami nanti proyek PJOL Mobile juga sukses seperti itu Pak. Amin. Sukses gitu, supaya mengubah proyek KPBU di Indonesia semoga lebih menjadi menarik gitu Pak, menjadi solusi juga bagi pemerintah daerah. Mungkin selanjutnya Komandan. Nah ini mungkin Bapak dan Ibu terkait dengan proses penjaminan ini izin kami bagi 2. Yang pertama adalah proses KPBU itu yang akan dilalui oleh Bapak dan Ibu selaku tim KPBU dan juga selaku PJPK. Kemudian yang di bawah adalah sinkronisasinya Pak, proses penjaminan yang dilakukan oleh PTPI. Nah saat ini mulai 26 Maret kemarin sudah dilakukan proses prakualifikasi ya oleh PJPK ya, tim lelang seperti itu, dan diharapkan itu akan didapatkan pemenang itu tanggal 7 bulan Juni tahun 2021 seperti itu Pak. Kemudian berdasarkan informasi juga proses RFP awalnya itu di tanggal 21 bulan 6, kemudian akan ada rapat penjelasan lelang itu di tanggal 23, sehingga nanti ujungnya adalah proses tanda tangan perjanjian KPBU-nya itu di bulan Januari tahun 2002. Nah di tahapan atau proses KPBU yang dilalui PJPK ini kami ingin meng-highlight beberapa poin. Yang pertama adalah kalau berdasarkan di jadwal pelelangan itu belum ada waktu atau tanggal yang ditentukan untuk proses pelaksanaan RFP final ya Pak, atau RFP addendum gitu. Nah biasanya setelah dilakukan RFP awal itu di tanggal 21, nanti itu akan ada rapat penjelasan lelang, nanti akan ada periode kita mempertimbangkan masukan-masukan dari bidders Pak, dari badan usaha seperti itu. Dan rapat penjelasan nanti akan ada banyak pertanyaan, terus kemudian BPJPK dan PTPI biasanya juga akan merespon dalam suatu dokumen formal gitu ya secara tertulis.
Kemudian ada periode seandainya diperlukan perbaikan terkait dokumentasi itu dapat dilakukan di cepat sehingga dilaksanakan RFP final seperti itu. Baru kemudian Badan Usaha akan mensubmit atau calon bidders nanti akan mensubmit proposalnya Pak, proposal finalnya dari mereka. Nah ini yang izin berdasarkan pengalaman kami jadi prosesnya seperti ini dan ini belum terlihat juga di rencana jadwal pelelangannya PJPK seperti itu. Kemudian di tahapan proses KPBU-nya juga kami meng-highlight satu lagi Pak yang terkait dengan persetujuan DPRD. Biasanya nanti sebelum RFP final itu ada persetujuan dari DPRD itu terkait PKS KPBU-nya gitu ya. Itu draft rancangan perjanjian KPBU-nya dan juga draft rancangan perjanjian regres. Kalau yang KPBU-nya itu antara PJPK dan BUP, terus kemudian kalau yang regresnya itu antara PJPK dan PTPI seperti itu. Nah itu biasanya diperoleh persetujuannya sebelum RFP final sehingga memberikan kepastian Pak bagi badan usaha atau calon bidders tadi ketika mereka submit proposal penawaran seperti itu mereka sudah yakin gitu ya akan proyek ini disetujui oleh DPRD. Kemudian yang di bawah, yang ini proses penjaminan, ini kami laporkan bahwa saat ini prosesnya yang di kotak garis kuning ini ya Pak, yaitu penerbitan surat konfirmasi proses dari PTPI. Kemudian paralel dengan proses yang akan dilalui PJPK di atas, kita ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahapan usulan penjaminan. Jadi secara regulasi itu nanti PJPK akan menyampaikan usulan penjaminan kepada PTPI. Baru dari situ nanti akan dilakukan proses appraisal dan juga proses structuring Pak dari kami. Biasanya itu memerlukan waktu 40 hari seperti itu. Jadi dari sejak dokumen usulan penjaminan secara lengkap diterima, nanti akan dievaluasi dan butuh waktu selama 40 hari kira-kira Pak. Nah dari situ baru nanti kita akan menerbitkan draft rancangan perjanjian penjaminan. Nah itu biasanya akan menjadi salah satu dokumen lampiran yang akan ada di dalam RFP seperti itu. Jadi nanti dilampirkan di dalam RFP awal, sehingga nanti PJPK mengetahui, sehingga nanti calon bidders atau calon badan usaha nanti mengetahui seperti itu bahwa proyek ini akan dijamin oleh PTPI. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan penerbitan IPA, in-principle approval. Nanti ini juga berbarengan dengan proses penerbitan RFP final seperti itu Pak. Jadi ketika nanti badan usaha mendapat informasi terkait RFP final, dia juga sudah mendapatkan konfirmasi juga dari PTPI itu terkait persetujuan untuk menjamin seperti itu Pak. Sehingga nanti ketika proses pelaksanaan tanda tangan PKS KPBU itu juga akan dibarengi dengan penandatanganan perjanjian penjaminan dan juga penandatanganan perjanjian regres seperti itu. Nah ini mungkin Bapak Ibu pengantarnya sebagai poin diskusi kita pada pagi ini. Kami mohon tanggapan atau juga mohon arahan dari Bapak Ibu tim KPBU dan juga DPRD. Seperti Pak, kami persilakan Pak. Udah cukup. Apa dulu tanggapan? Mana dulu? Situ ada dulu. Apa namanya? Yang LRT. Baik, terima kasih Pak. Pak saya Pak Farizal, terima kasih semua informasinya. Tentu kami alhamdulillah sudah cukup lengkap lah tim di sini, tinggal kabak hukum ini yang belum datang. Tetapi kami ada dari PPJ, ada dari Perkim, dari Bapeda, terus tim Simpul maupun tim KPBU, insya Allah sudah ini. Mungkin yang pertama nanti berkaitan dengan RFP ya, yang final nanti ada teman-teman dari
PPG yang coba konfirmasi, saling memberikan masukan. Tetapi sebelumnya masuk kepada bidders ini yang berkaitan tadi, tentu proses ini sudah kita lalui Pak, melalui penetapan peraturan daerah, Perda. Sudah ada Perda, sehingga dengan payung Perda, insya Allah teman-teman di DPR, Bapak Ibu di DPR ini mungkin tinggal menurunkan ke arah persetujuan nanti besaran, termasuk kemarin sudah diberikan persetujuan besaran perkiraan HP yang akan kita lelang di tender ini. Artinya secara kelembagaan, komunikasi, kerja sama kami dengan teman-teman di DPRD, insya Allah tidak ada halangan. Ini menjadi satu dorongan, semangat bagi kami di pemerintah daerah bahwa keinginan KPBU ini bukan hanya keinginan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi keinginan DPRD kita. Artinya secara menyeluruh pemerintah daerah menginginkan adanya penerangan jalan ini secara maksimal. Insya Allah kalau berkaitan dengan itu, silakan Bu Yung mungkin berkaitan itu, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan juga silakan, kita komunikasi. Oh ya. Baik, terima kasih. Izin Pak Asisten, Pak PJPK. Selamat pagi Pak Fahrizal. Selamat pagi Bu. Jadi dapat kami sampaikan dari panitia pengadaan mengenai RFP final. Jadi memang di dalam jadwal yang kami rencanakan bahwa setelah rapat penjelasan lelang nanti akan lanjut ke proses selanjutnya, dan saat ini kami beranggapan bahwa nantinya apabila ada addendum dari apabila ada masukan dari bidders kemudian diperlukan adanya addendum dengan prosedur PJPK itu sudah masuk ke dalam tahapan itu Pak. Tapi kalau mungkin memang harus disebutkan bahwa ada RFP awal dan RFP final, nanti akan kami koordinasi dengan teman-teman panitia, dan kami juga masih tahap koordinasi juga dengan LKPP karena form jadwal kemarin itu kami juga dapatkan dari model dokumen dari LKPP. Mungkin seperti itu Pak. Sementara seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih penjelasannya. Iya izin Bu, biasanya memang dalam proses pelelangan satu tahap ini memang akan ada addendum ya Bu. Pengalaman kami nanti biasanya akan ada proses addendum, mempertimbangkan masukan-masukan dari bidders Bu. Jadi nanti saat rapat penjelasan lelang nanti akan ada pertanyaan gitu ya dari bidders, dan kita tim lelang dibantu tim KPBU nanti akan merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut, termasuk jika ada pertanyaan mengenai jaminan nanti kami juga akan merespon pertanyaan tersebut baik dalam proses rapatnya tanggal 23 atau nanti secara tertulis Bu, nanti disampaikan di dalam data room kepada seluruh peserta. Nah biasanya untuk addendum RAP ini atau RFP final ini kita memberikan waktu yang cukup ya kepada calon bidders dan juga badan usaha gitu ya, calon bidders untuk mereka mendapat konfirmasi dari kita, terus mereka menyusun proposal penawaran seperti itu. Jadi biasanya waktunya agak lama gitu ya, supaya calon-calon bidders itu punya cukup waktu gitu untuk menetapkan proposal penawaran mereka, karena dari sisi mereka biasanya mereka memerlukan assessment ya Bu sebelum menyampaikan proposal penawaran gitu ya. Dia melakukan assessment, kemudian kajian sendiri sehingga akhirnya mereka bisa menyusun. Nah itu harapan kami kita punya waktu yang cukup supaya nanti kita mendapatkan proposal penawaran yang terbaik dari calon-calon. Lapor masih rapat sebentar. FPI ya. Demikian Bu. Ya. Jadi mungkin kita akan koordinasi lagi Pak PJPK tentang jadwal
untuk RFP. Sementara kami sambil konsentrasi dulu di prakualifikasi, semoga ini berjalan lancar. Nanti kami akan melanjutkan dengan koordinasi mengenai jadwal RFP, karena mungkin jadwal ini belum final juga, masih bersifat tentatif. Apabila mungkin diperlukan ada perubahan, mungkin nanti sebelum pelaksanaan lelang dimulai, kami akan melakukan review terhadap jadwal yang sudah kita buat. Mungkin itu Pak PJPK. Terima kasih. Terima kasih Bu Yung berkaitan dengan tanggapan sekaligus mungkin masukan-masukannya. Mungkin ada tambahan teman-teman yang lain, silakan. Mungkin sedikit Pak Farizal, terkait dengan penyampaian Bapak tadi tentang terkait dengan PKS KBBU yang harus disetujui oleh DPRD Pak. Kalau bisa diluruskan Pak, harus melalui persetujuan DPRD draftnya itu Pak ya. Sekaligus juga dengan PKS penjaminan Pak ya dari PI, persetujuan DPRD juga, atau hanya PKS KBBU saja? Mohon hanya PKS KBBU saja Pak ya? PKS KBBU dan juga yang terkait penjaminan Pak, biasanya perjanjian regres Pak, kata itu antara PJPK dan PTPI seperti itu Pak. Oh, itu juga harus ada persetujuan DPRD? Iya Pak, itu atasannya. Tapi seperti yang disampaikan tadi Pak, ini kan secara prinsip perdanya sudah keluar ya Pak? Iya benar. Iya, sudah. Tinggal penurunan dalam bentuk surat persetujuan saja Pak. Harapannya sih ini tidak lama ya Pak, karena secara perda sudah disetujui oleh Dewan seperti itu. Yang penting ada yang membuat cepat. Ada lagi? Pak Darsman? Ada. Mungkin berkaitan dengan ini, bagi kami teman-teman sudah cukup jelas. Mungkin ada arahan-arahan lainnya, kami silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Untuk yang tahapan KPBU-nya sudah cukup jelas Pak. Apa yang tadi sudah disampaikan bahwa nanti akan bisa dilakukan perubahan atau penyesuaian terhadap jadwal lelangnya seperti itu. Kalau kami melihat Pak, insya Allah ini kalau seandainya tetap ada masuk RFP addendum itu tidak akan mempengaruhi signing ya Pak. Ya. Karena signingnya sendiri waktunya ini kan di bulan Januari dan ini lama waktunya. Bisa maju kira-kira? Berpotensi memundurkan untuk signingnya. Tergantung nanti prosesnya. Iya. Ya. Kemudian Pak, untuk yang proses penjaminan Pak, memang ini di bawah kami sudah usulkan target waktunya gitu Pak, selambat-lambatnya tanggal 7 bulan 5 gitu Pak, tanggal 7 bulan Mei gitu ya. PTPI sudah mendapatkan usulan penjaminan seperti itu Pak dari PJPK, sehingga kami punya cukup waktu Pak 40 hari untuk melakukan proses appraisal dan juga persiapan seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum ke arah itu kami ingin konfirmasi kembali berkaitan dengan rencana penjaminan ini yang nanti tentu usulan-usulan dari kami. Hanya kami coba-coba melihat regulasi, mempelajari regulasi, masih ada rasa belum percaya diri 100% di sini berkaitan dengan besaran-besarannya. Mungkin perlu penjelasan kepada kami dulu berkaitan dengan penjelasan-penjelasan ini sehingga standar misalnya KPBU kami nilainya 240 miliar dengan durasi 10 tahun ini, berapa sih angka-angka maksimal atau angka minimal yang bisa, atau mungkin ada model-model hitungan yang tentu menjadi dasar kami untuk melakukan perhitungan di sini untuk bahan pengusulan kami. Sebelum nanti tentu kita akan mengikuti, kita akan menyesuaikan dengan hasil-hasil appraisal yang ditetapkan. Mungkin mohon penjelasan dulu ini terkait dengan ini sehingga ada dasar pijakan kami untuk melakukan ini. Terima kasih. Baik Pak Asisten, izin ngomong untuk slide selanjutnya. Mungkin lebih detailnya kami disampaikan di slide berikut Pak. Oh gitu. Ya, jadi mohon izin untuk proses penjaminan itu secara
regulasi Pak diatur melalui peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010, terus kemudian dan diturunkan ke dalam operation manual PTPI di tahun 2018 tadi Pak yang baru. Nah biasanya secara formal nanti PJPK itu akan menyampaikan usulan penjaminan, ada beberapa dokumen yang diperlukan atau disubmit sesuai dengan regulasi Pak. Jadi sudah diatur di dalam regulasinya. Yaitu nomor 1 itu uraian lengkap mengenai rencana pembagian resiko, terus kemudian uraian lengkap mengenai kebutuhan dukungan pemerintah. Kebetulan proyek ini unsolicited ya Pak, sehingga tidak ada dukungan dalam bentuk PGF seperti itu. Terus kemudian nanti ada identifikasi terkait jenis resiko apa saja nanti yang akan dimintakan oleh PJPK untuk dijamin seperti itu, misalnya yang terkait dengan keterlambatan atau kegagalan pembayaran accountability payment misalnya gitu, dan juga mungkin yang terkait dengan terminasi seperti itu Pak. Kemudian nanti ada usulan kewajiban finansialnya, nanti accountability payment itu kan sudah ada di dalam financial modelnya ya Pak, kewajibannya berapa setiap tahunnya. Nanti dari PJPK akan mengusulkan berapa persentase yang akan diusulkan untuk dijamin, apakah misalnya terjadi keterlambatan pembayaran AP bantuan itu misalnya di cover semuanya gitu ya, tahun. Kemudian periode penjaminannya gitu, berapa yang diusulkan, apakah hanya selama periode kerjasama gitu ya 10 tahun, ataukah Bapak mempertimbangkan 10 tahun misalnya terlalu lama seperti itu sehingga dari kemudian ada materi alokasi risiko, kemudian ada rancangan perjanjian kerjasamanya, kemudian financial modelnya nanti juga akan disambung lagi. Soalnya kalau kami Pak untuk yang masih kami bingung Pak, ketika SPM itu dilanggar, bentuk kompensasi dari BUP itu kepada Pemda itu apa Pak? Apakah material atau non material seperti itu Pak? Makasih. Baik Pak. Pertanyaannya valid Pak, itu memang harus menjadi concern kita bersama juga, karena kita berharap BUP itu harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan SLA atau SPM yang disepakati seperti itu Pak. Nah itu kalau di KPBU itu ada ada 2 ya Pak. Ada yang bentuknya relief gitu ya, artinya penghapusan. Ada satu lagi yang bentuknya kompensasi. Nah kompensasi tadi bisa berupa materi, bisa juga deduction gitu ya, atau pengurangan. Nah untuk kasus untuk skema accountability payment, biasanya nanti Pak di dalam kontrak itu ditentukan SPM-nya gitu ya, di dalam kontrak seperti apa. Dan jika misalnya badan usaha itu tidak sesuai dengan SPM, itu PJPK berhak Pak untuk melakukan deduction Pak atau pengurangan gitu ya kepada accountability payment yang harus dibayarkan sebenarnya. Itu nanti akan dibuat biasanya per item gitu Pak. Misalnya lampunya saya ambil contoh itu harus nyala misalnya 30 hari dalam 1 bulan atau 31 hari gitu ya. Nanti kalau seandainya dalam beberapa hari itu tidak nyala, nah itu PJPK berhak Pak untuk melakukan pengurangan sehingga accountability payment yang dibayarkan tadi itu tidak full seperti itu Pak. Terus untuk standarisasi harganya Pak, pengurangan itu untuk standar berapa rupiah yang harus kita kurangkan, mungkin kita bisa diberikan contohnya. Persentase jangan. Ada standar umumnya atau ada ketentuan peraturan perundangannya? Ya Pak, biasanya nanti itu tergantung dari ini Pak, dari PJPK gitu ya. Nanti PJPK akan menyusun dalam rancangan perjanjian kerjasama itu pengurangannya persentasenya besarnya seperti apa Pak. Nah kalau misalnya BUP tadi misalnya secara konsisten itu tidak sesuai dengan SPM layanannya, maka PJPK juga berhak Pak untuk melakukan terminasi Pak atau pemutusan kontrak terhadap BUP tersebut seperti itu Pak. Izin menambahkan Pak Rizal? Silakan. Ya Pak. Jadi memang pada dasarnya untuk bentuk pelayanan KPBU
dengan skema pembayaran dari availability payment ini, PJPK nanti kan akan menyusun SPM atau standar pelayanan minimal ya Pak, yang masih ditetapkan sesuai dengan harapan PJPK atas penyelenggaraan proyek Pak. Jadi nanti semua ketentuan teknisnya diatur di situ, seperti yang Mas Farizal sampaikan tadi, misalkan nyala terang lampu di jalan nasional harus berapa lumen, berapa lama, dalam 1 hari, dalam 1 bulan, dalam 1 tahun. Kemudian pelayanannya nanti ditetapkan mungkin pemenuhan pembayaran AT kepada BJP minimal terlaksana, misalkan ya Pak, contohnya 80% dari total yang ditetapkan. Jadi nanti kurang-kurangnya BJP melakukan dikenakan pemotongan 20% bisa dari apa yang seharusnya. Kalau misalkan pelayanan yang disediakan di bawah 60%, berarti masuk kategori default BJP-nya berapa persen. Tapi maksudnya itu nanti dikembalikan kepada BJPK, maksudnya BJPK-nya inginnya seperti apa ekspektasinya seperti itu. Kembali. Kira-kira berapa itu? Iya, ketika dia melanggar itu, Ya. rupiahnya itu gimana kita komentasi? Nanti persentase nyalanya, yang kita beli nyala, Berarti persentase nyalanya harus diatur juga berapa dari jam 6 ke jam 6 12 Iya jam. ya, misalkan kayak ada kerusakan lampu yang ditoleransi, misalkan berapa banyak dari jumlah lampu yang tersedia dalam sehari, ataupun misalkan waktu penggantian lampu maksimal misalkan 1 kali 24 jam harus sudah terganti ya. Seperti itu Kak. Jadi parameternya tadi diserahkan kepada Bapak Ibu dengan standar pelayanan tentunya secara kualitas maupun kuantitas memenuhi 2018 Kita paham Bu, gini Pak, kita paham parameternya Pak. Yang jadi pertanyaan saya, ketika parameter itu dilanggar, kompensasi dari BUP ke Pemda itu dalam bentuk material itu ada standar enggak untuk berapa rupiahnya itu loh Pak. Jangan semena-mena kita PJPK menentukan harus sekian rupiah, atau atas dasar nego 2 bulan yang ini kita tentukan rupiahnya seperti itu. Ada enggak Pak? Maksudnya ada enggak payung hukum yang melandasi kami melakukan sesuai dengan keinginan kami? Nah, seperti itu. Dan hukumnya kira-kira ada enggak payung hukumnya? Kalau memang tidak ada, ya mungkin persentase yang akan bisa kita lakukan. Misalnya kita ngetes 100.000. Izin Pak, kalau untuk daerah menurut payung hukum rujukannya merujuk ke Permendagri 96/2016 ya Pak. Jadi dari Permendagri di situ ada semua keterangan terkait penyelenggaraan AP yang Negeri. bagi ekonomi daerah. Terus saya pusing dari pulpen. Ini persis sama Pak Sri. Nah, sudah. tentang apa sih? Tentang membayar ketersediaan layanan tadi jangan sewenang-wenang banget tuh. 16 ya. Misalnya lampu nyala. Oke Pak. Pelayanan dengan pembayaran. Ada lagi Pak. Pelayanan dengan pembayaran. Cukup Pak. Rizal. Ya Pak, baik. Ini karena kebetulan itu kami belum terima rancangan PKS, memang kami belum bisa memberikan masukan yang banyak gitu. Misalnya kelas mana yang tidak berapa persen kelas dari total kita bisa. Kita masukkan aja ya, Sore sampai 6 pagi. Iya. Halo. standar KPBI. Pak ada nih halo tuh. Halo. Nanti Iya Pak. Iya nanti. Jangan sekarang sudah muncul. Jelas Pak, terdengar Pak. Iya Pak. Oh iya, kebetulan gini Bu, karena memang kami belum terima rancangan PKS-nya gitu ya, jadi memang kami belum bisa memberikan masukan yang banyak gitu Pak terkait dengan TPS. Biasa nanti kalau kita sudah terima rancangan PKS-nya, nanti kami juga akan bantu Pak berikan masukan gitu ya. Terus kemudian terkait itu, terus kemudian nanti ada proses ini, ada proses diskusi ya dengan calon badan usaha yang nanti saat rapat penjelasan gitu. Nanti setelah mereka pada calon badan usaha untuk terima PKS-nya, kalau ada konflik terkait SPM misalnya, Kita serahkan ke PJPK untuk yang bagian hukum hasil kita rapat kemarin. apakah itu terlalu itu menyusahkan gitu ya bagi mereka, nanti biasanya mereka akan memberikan masukan Pak. Yang kita bahas itu Iya sampo. Kita minta tanggapan.
Oke. Jadi Pak, izin Pak, nanti SPM-nya setelah disusun PJPK sesuai yang Mas Farizal sampaikan dikomunikasikan dengan DP dan bila perlu disimulasikan Pak, nanti maksudnya apakah ini bisa berjalan optimal atau ternyata memberatkan atau tidak sesuai ekspektasi PJPK. Ya. Oke, diskusi. Sepakat Pak, sepakat. Ini kan susah. Ya. Ada lagi Pak di sini Pak terkait dengan ini usulan penjaminan? Cukup tunggu PKS aja berarti. Jangan Cukup. PKS. Cukup Pak. Ya, Fahrizal. Pak Rizal. Iya ya. Terima kasih. Baik Pak. Apa namanya Yang terakhir. dokumen yang kita sampaikan ini? Usulan penjaminan. Oh, CTP. Nanti Tanggapan terhadap setelah CTP ini akan kami sampaikan ke pihak PII. Mungkin akan ada lagi diskusi-diskusi yang lebih dalam terkait dengan beberapa hal. Sekiranya harapan dari PII dengan yang akan kami siapkan itu ada sedikit kurang match, mungkin akan kita diskusikan lebih dalam di kemudian di lain waktu barangkali Pak Rizal. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa dimaklumi oleh pihak PII, barangkali demikian. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Asisten. Izin Pak, mungkin kalau sudah jelas agenda yang pertama, kami masuk ya Pak ke agenda yang kedua. Belum. Ini mungkin CTP kami pastinya. menyampaikan Rekomendasi CTP. surat Kecepatnya sabar. Iya. Jadi kita, di mana Pak Rizal? Dari kami. Oh, ini kami. Ya Pak, ini kami coba tampilkan. Oh, tampilkan. Iya. CTP-nya seperti itu. Nah, oke. Ya, ini Pak mungkin yang sudah kami kami kirimkan di dalam surat. Ini izin kami untuk sedikit saja Pak menjelaskan. Sebelum pertemuan ini memang sebelumnya kita juga sudah ada diskusi Pak dengan tim KPBU juga gitu ya, dan beberapa hal memang sudah disampaikan secara verbal. Nah, untuk proses administrasi di kami ini perlu disampaikan secara tertulis Pak tanggapannya seperti apa gitu. Yang pertama mungkin yang terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah seperti itu. Ini kami sudah mendapatkan informasi ada surat ya Pak terkait keputusan Bupati Lombok Barat terhadap penetapan objek kerjasama Secara informal sudah. Oh. intinya antara lain satu penetapan objek kerjasamanya seperti apa gitu kan. Kemudian peruntukannya untuk KSPI. Kemudian yang ketiga itu dibebaskan atas clawback seperti itu, dan yang keempat itu jangka waktunya 10 tahun dan ketetapan ini ditetapkan tanggal 17 Februari tahun 2021. Nah ini atas penetapan ini Pak, ini ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi kami seperti itu. Yang pertama adalah penegasan atau konfirmasi pihak yang bertindak sebagai PJPK KSPI Pak. Jadi di dalam regulasinya tadi itu ada juga pihak yang bertindak sebagai PJPK atau penanggung jawab proyek kerjasamanya atas barang milik daerah yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian jangka waktu Pak, karena di dalam surat tersebut itu KSPI-nya itu kan selama 10 tahun ya Pak, berarti belum mempertimbangkan proses konstruksi Pak selama 2 tahun. Jadi seharusnya itu dapat disesuaikan seperti itu ya, sehingga kita memenuhi tahapan konstruksi 2 tahun dan juga tahapan kerjasamanya 10 tahun, jadi 12 tahun. Terus kemudian nanti akan ada perjanjian KSPI ya Pak antara pemilik aset dan juga dengan calon badan usaha. Nanti ini mohon ditegaskan bahwa mekanisme clawback tadi itu dihapuskan gitu Pak, sesuai dengan surat penetapan yang sudah dilakukan tanggal 17 Februari 2021. Nah ini tujuan kami untuk melakukan ini. Yang pertama supaya memenuhi ketentuan dan regulasi Pak terkait dengan penggunaan barang milik daerah.
dan juga ini memastikan izin pemanfaatan barang milik daerah tadi itu mencukupi Pak, sesuai dengan kebutuhan proyek, yaitu 10 tahun operasi dan 2 tahun untuk proses konstruksinya Pak. Jadi 12 tahun seperti itu Pak. 12 tahun Ada tanggapan? 12 tahun tetap. Munculkan Tanggapannya jawaban kita. Hah? Oh, kami akan menampilkan tanggapan kami Pak. Bisa ditutup dulu Pak dari sana Pak. Oh gitu, baik Pak. Baik, silakan Pak. Regulasi dan ketentuan terkait Silakan Pak. memang di BMD itu kayak kemarin berarti dia mikirnya kayak Pak Kadarus ada PJPK sendiri. Bisa? Nggak ada Pak. Jangan mau ketawa-ketawa. Kalau Mulai anggap motor sebagai tanda promo. Sudah Pak, Erwin? belum bisa. Itu? Ya Pak, sudah terlihat Pak. Ya. Bisa Pak. Berusaha ya. Ada ini sudah Ya. Hah? Bisa kami jelaskan Pak? Sharing dikit Pak. Bisa. Bisa Pak, silakan Pak. Ya, begini Pak Rizal, terima kasih atas saran dan masukannya dalam konfirmasi kelanjutan proses. Ini kami sudah membuat tabel seperti yang Bapak arahkan kemarin terkait dengan saran-saran dan masukan PTPI dan kemudian kami tanggapi. Yang pertama itu aspek hukum dan kelembagaan. Jadi sebelum kami tanggapi, ini yang kami tangkap dari saran dan masukan Bapak terkait dengan pertama, penegasan konfirmasi penunjukan pihak yang bertindak sebagai PJPK SPI dan juga ada terkait dengan PJK pada proyek. Jadi penafsiran kami bahwa saran dari PI adalah ada 2 PJPK. Nah, tanggapan dari kami Pak terkait dengan hal tersebut itu merujuk dengan Permendagri nomor 11 tahun 2016 pasal 253 yang berbunyi bahwa PJPK KSPI adalah PJPK yang ditunjuk atau ditetapkan sebagai PJPK dalam rangka pelaksanaan KBBU. Jadi Atas dasar tersebut kami beranggapan diskusi kami dengan tim KBBU itu bahwa tidak perlu ada penegasian lagi Pak terkait dengan kewenangan PJPK KSPI karena atau PJPK KSPI atas barang milik daerah karena PJPK KSPI itu adalah juga PJPK proyek KBBU Pak. Jadi kami tetap satu PJPK yaitu PJPK proyek KBBU itu adalah asisten perekonomian dan pembangunan. Seperti itu Pak yang kita tanggapan pertama. Selanjutnya terkait yang kedua, penyesuaian jangka waktu KSPI atas barang milik daerah agar sejalan dengan periode kerjasama proyek yaitu 2 tahun, periode konstruksi 10 tahun, periode operasi komersil yang di dalam SK yang kami buat itu adalah 10 tahun untuk kerjasama pemanfaatan. Nah, selanjutnya untuk masa konstruksi itu nanti akan kami buat lagi Pak perjanjian. Memang ada beberapa aset itu seperti KWH meter itu yang nanti langsung bisa dimanfaatkan. Nanti akan kita buatkan perjanjian tersendiri Pak selain dari SK yang telah kami buat tersebut Pak. Terus yang ketiga, penantangan perjanjian KSPI agar setidaknya paling lambat ditantangi bersamaan dengan penantangan perjanjian KBBU. Itu tanggapan dari kami, itu akan kami gunakan sebagai acuan nantinya Pak dalam proses KBBU ini. Terus selanjutnya yang terkait dengan nomor 4, sebelum ini tanggapan kami adalah untuk clawback tersebut itu akan kami bahas lagi Pak dengan BUP. Jadi kami di SK tersebut di dalam isi perjanjian kami bebaskan, tetapi kami nanti akan bahas lebih lanjut Pak.
Nah ini yang terkait nomor 4 ini memang pembagian keuntungan kami mohon arahan Pak yang lebih dalam lagi dari BI. Apakah memang di dalam SK itu sebaiknya yang kita atur di situ tuh bisa saja merugikan Pemda atau seperti apa Pak dari SK yang kami buat tersebut Pak terkait dengan pembebasan dari clawback itu terhadap BUP. Mungkin itu dulu dari aspek hukum kelembagaan mungkin kita diskusikan Pak. Terima kasih Pak Rizal. Baik, terima kasih Pak. Izin diskusi ya Pak. Nanti mungkin teman-teman kami karena ada ini mohon ditambahkan. Untuk yang nomor 1 Pak, berarti kami mengkonfirmasi bahwa PJPK-nya sama ya Pak? Sama. Ya, sama. Dengan KPBU ya Pak, Iya. Pak Asisten, waktu PJPK KSPI. Oke, terus kemudian yang kedua untuk pemanfaatan BMD masa konstruksi nanti menerbitkan perjanjian, nanti perjanjian KSPI-nya nanti di situ ya Pak. Berarti Iya. nanti di perjanjian KSPI-nya nanti akan disesuaikan gitu ya waktunya. Yang khusus untuk 2 Yang tahun. 2 tahun. Khusus untuk yang 2 tahun ini Pak Rizal. Iya. Ya. Selama masa konstruksi. Ya. Oke, baik Pak. Baik. Cukup clear Pak bagi kami untuk yang nomor 1, nomor 2 gitu ya. Nanti akan dibuat satu perjanjian sehingga ini bisa mengakomodasi kebutuhannya Pak. Jadi kan kebutuhannya 12 tahun ya Pak. Iya. 12 tahun. Yang 10 sudah benar 10, yang juga ambil. Kami mohon arahan yang clawback itu Pak. Iya Pak. Clawback Untuk yang itu terkait dengan clawback, memang biasanya clawback itu digunakan untuk proyek infrastruktur yang ini ya Pak, yang ekonomi gitu ya, artinya dalam yang bisa Yang profit, yang fisik. yang profit. dalam kerjasamanya itu menghasilkan keuntungan seperti itu ya Pak. Iya. Semua keuntungan tadi itu bisa dibagi antara BUP dan juga PJPK. Nah untuk capability payment kan sebenarnya itu lebih kepada social infrastructure ya Pak. Iya. Tidak ada keuntungan yang diperoleh oleh BUP, tetapi PJPK itu mengganti biaya investasinya termasuk juga margin yang didapat seperti itu Pak. Sehingga memang biasanya yang kami pahami untuk yang sektor sosial atau capability payment itu tidak ada clawback yang dikenakan atau di nolkan gitu Pak clawback-nya. Nah kalau berdasarkan surat kan itu udah ada ya Pak pernyataan bahwa itu clawback-nya dihapuskan. Nah ini tinggal diperkuat saja Pak nanti di dalam perjanjian KSPI-nya gitu bahwa itu nanti untuk clawback itu dihapuskan atau dibuat nol rupiah seperti itu Pak. Atau nggak sama dihapuskan dengan nol rupiah. Iya. Mungkin teman-teman masukan mungkin Mas Angger atau Pak Rizal, silakan Pak. Pak Rizal, ini kan yang kita pahami secara umum kalau misalnya dalam tiang itu dibisniskan misalnya untuk iklan segala macam kan bisa kita pakai clawback, tapi kan kita tidak mengatur tentang hal itu. Tetapi kalau misalnya terjadi harga yang ditawarkan lebih rendah dari apa itu yang telah disepakati, apakah itu juga masuk dalam unsur clawback Pak? Mungkin pemahaman saya agak beda. Kalau harga yang ditawarkan dalam proses lelang tadi itu lebih kepada proses kompetisi Pak di lelangnya sendiri. Jadi itu pada saat masuk kepada tahap operasi komersial seperti itu Pak. Pada saat nanti masa operasi misalnya contoh aja misalnya perpajakan misalnya ternyata ada pengurangan dari pajak sehingga yang dianggarkan itu yang setelah disusun itu lebih kecil. Nah itu apakah juga masuk dalam unsur clawback kalau gitu Pak? Maka kami berkesimpulan surat dukungan dari pihak PLN ini kalau memang kita memaksa harus ada secara lisan tertulis bahwa yang membolehkan. Saya rasa PLN tidak akan mengeluarkan Pak, karena mereka juga tidak ada regulasi yang membolehkan. Jadi kembali ke surat dukungan PLN itu, PLN menegaskan bahwa pemanfaatan tiang itu berada pada sisi pelanggan. PLN cuma PLN kewenangannya PLN atau haknya PLN cuma dari pusat dayanya sampai ke kWh meter.
lepas dari KWH meter, bagaimana untuk pemasangan PJU-nya diserahkan kepada pengguna seperti itu, Pak? Sisi pelanggan. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya, cukup jelas Pak. Mungkin kami kalau berkenan mohon tanggapannya disampaikan tadi Pak, seperti yang Bapak sampaikan ya, artinya ada regulasi terkait PJU nomor sekian gitu ya, bahwa untuk pemanfaatan atau penambahan stang ornamen tadi itu tidak diatur kewenangannya atau menjadi haknya pelanggan seperti itu Pak, sehingga nanti kami juga jelas akan mengikut kepada regulasi tersebut Pak. Sudah tertuang. Apa enggak dia lihat? Ada tambahannya? Iya Pak. Ada lagi tanggapan Pak? Bisa lanjut lagi ke selanjutnya? Ya Pak, mungkin nanti tolong di ini Pak, kalau berkenan di tanggapannya diuraikan ya Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya. Nanti kami bisa memahami Pak regulasi. Cukup Pak, silakan Pak, lanjut Pak. Ada ditambahkan lagi Pak. Ya. Terkait dengan tagihan listrik proyek kepada PT PLN, dari kita pihak PII itu menyarankan untuk membuat Pemda rekening cadangan pembayaran listrik. Ya sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2021 tentang pajak daerah. Nah, jadi tanggapan dari kami Pak terkait rekening cadangan ini kami juga sesuaikan dengan peraturan Pak pengelolaan keuangan daerah, bahwa pemerintah daerah itu tidak diperkenankan hanya memiliki satu rekening, hanya memiliki kas umum satu daerah. rekening saja, yaitu rekening kas daerah RKUD. Sedangkan untuk rekening cadangan ini dalam ketentuan itu tidak diperbolehkan ya. Kecuali membentuk dana cadangan. Iya. Mungkin tambahan lagi dari. Terima kasih Pak. Izin Pak Asisten selaku PJPK. Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah itu hanya memiliki satu rekening, yaitu RKUD, rekening kas umum daerah. Rekening cadangan itu dapat dibuat ketika ada perda tentang pembentukan dana cadangan untuk mendanai proyek atau kegiatan yang tidak bisa dilakukan selama 1 tahun karena biayanya terlalu tinggi. Jadi pemerintah daerah bila ada perda pembentukan dana cadangan baru akan membuat rekening cadangan. Terhadap permasalahan ini kami di pemerintah daerah tidak dapat membentuk dana cadangan karena AP yang akan disepakati itu sudah termasuk ke dalam pembayaran listrik kepada PLN. Adapun PPJ dari PLN itu langsung masuk ke rekening kas umum daerah. Jadi kalau besarannya Pak dipastikan terkait kapasitas, ini saya melewati jadinya itu sudah di atas. Jadi pendapatan PPJ daerah sudah di atas dari nilai AP yang akan kita bayarkan kepada BUP. Mungkin itu saja. Iya gitu Pak. Baik. Oke, baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Berarti nanti untuk rekening cadangan ini atas nama BUP ya Bu, bukan atas nama Pemda ya Bu? Iya. Oke, baik, kalau gitu mohon berkenan Bu ditambahkan di tanggapannya Bu ya, seperti yang Bu sampaikan tadi ya, bahwa secara regulasi Pemda tidak diperkenankan membuka rekening lain gitu ya Bu ya. Cukup jelas Bu buat kami Bu, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya untuk saran yang kedua untuk memastikan ketepatan waktu, ini tanggapan kami nanti kami akan gunakan sebagai acuan Pak untuk diatur dalam perjanjian kerjasama, dan nanti kalau memang diinginkan perjanjian draft itu kami akan sampaikan juga ke PI untuk bisa dikoreksi gitu Pak, direview juga dari draft perjanjian itu Pak. Baik Pak, setuju Pak. Ya, terima kasih. Selanjutnya terkait dengan rekomendasi pembayaran ketersediaan layanan oleh Gubernur NTB, itu memang ada beberapa saran. Yang pertama untuk memastikan PJPK memastikan pengalokasian anggaran di dalam APBD. Itu kan kita mengacu pada Permendagri 96, nanti kita akan mengikuti acuan itu Pak, Permendagri 96 tahun 2016 itu, bahwa
sebelum 96 tentang pembayaran ketersediaan layan itu sebelum layanan sudah beroperasi, bahwa pembayaran AP itu sudah kita anggarkan di tahun sebelumnya. Itu kita mengacu kepada hal tersebut, Pak. Terus yang saran kedua adalah untuk menyempurnakan keputusan DPRD, itu sudah ditindaklanjuti, Pak. Keputusan DPRD untuk penyempurnaan itu, Pak. Nah itu, Pak. Mungkin ada tanggapan, Pak? Baik, cukup jelas Pak. Yang penting ada konfirmasinya bahwa itu sedang dalam proses yang Bukan sedang, sudah selesai. Sudah selesai semua, Pak. Sudah selesai. Oke, baik. Ya. Selanjutnya untuk saran penggunaan barang atau jasa produksi dalam negeri ini, tanggapan kami, Pak, sudah kami muat dalam klausul dokumen lelang dan rancangan kontrak untuk menggunakan barang jasa produksi dalam negeri untuk memenuhi ketentuan Permendagri nomor 27 2018 itu kepada badan usaha nantinya, Pak. Jadi sudah kami sampaikan di dalam klausul dokumen, Pak, terkait dengan penggunaan barang. Ya, terima kasih, Pak. Cukup jelas, Pak. Ya. Lanjut. Terus untuk perubahan nomenklatur proyek dalam daftar rencana proyek KPBU ini, Pak, memang ada perubahan nomenklatur untuk menyesuaikan dengan perencanaan daerah kami. Nah, itu informasi terakhir kami, Pak, dengan Bappenas beberapa hari yang lalu, itu akan diterbitkan pada bulan Mei 2021, Pak. Untuk P3 BOK 2021 itu nanti di Mei 2021. Kemarin kami sudah diminta untuk membuat lagi profil KPBU ini, Pak. Jadi mungkin bulan depan perkiraannya dari Bappenas, Pak. Begitu, Pak. Baik, cukup jelas, Pak. Ya. Berarti tidak ada kendala ya, Pak? Tidak ada kendala, Pak. Mudah-mudahan bisa terbit. Baik, ya, Pak. Ya. Selanjutnya terkait dengan aspek teknis, ini terkait dengan referensi harga satuan yang menjadi acuan satuan biaya capek dan OPEX dalam studi kelayakan untuk menganalisis kewajaran terhadap biaya proyek ini. Ini secara umumnya kita sampaikan bahwa kami memiliki, Pak, terkait referensi harga tersebut, dan juga dari referensi yang mengacu kepada juga dari pemrakarsa yang dari distributor lampunya, Pak. Usaha. Ya. Mungkin tanggapan dari Perkim itu, Pak. Yang pengelola Izin, kalau boleh ini untuk referensi harganya nanti disampaikan ya, Pak, di tanggapan ini ya, misalnya mengacu kepada regulasi nomor berapa gitu. Ya, nanti bisa lebih lengkap seperti itu, Pak. Oh iya, Pak. Oh iya. Ya. Terima kasih, Pak. Selanjutnya terkait dengan analisis kelayakan ekonomi. Ini saran dari PI untuk memasukkan manfaat secara langsung, misalnya penurunan tingkat kriminalitas dan penurunan angka kecelakaan. Nah, ini memang walaupun secara data itu tidak disebutkan di dalam dokumen FS terkait dengan data-data penurunan kriminalitas itu, tapi di dalam halaman 243 di dokumen studi kelayakan itu secara umum telah disinggung, Pak, telah sedikit diuraikan, dijelaskan bahwa adanya proyek KPBU ini itu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan juga kepada pemerintah daerah. Manfaat bagi masyarakat adanya penerangan jalan umum ini adalah jalan-jalan di Kabupaten Lombok Barat itu menjadi terang sehingga meningkatkan keselamatan dan kenyamanan. Itu di halaman 243 itu telah dijelaskan. Dan juga manfaat bagi daerah dengan adanya KPBU ini adalah penghematan bagi daerah kurang lebih sebesar 19%, Pak. Nah, selanjutnya dalam menghitung analisis biaya manfaat sosial ini, kami sesuai dengan di dalam dokumen FX itu adalah manfaat berwujud yang dapat dihitung atau dikonversikan ke dalam nilai rupiah, yaitu meliputi penggunaan tenaga kerja berkeahlian, penggunaan material, penggunaan tenaga kerja berkeahlian, penghematan beban listrik, dan peningkatan PDB. Ini yang menjadi kami gunakan dalam menghitung berapa manfaat sosial yang diterima bagi pemerintah daerah, Pak.
Nah, terus untuk asumsi penghitungan ABPMS, coba yang di sheet selanjutnya, Mas Arwin. Naik. Yang sheet yang ini, yang sheet 2. Nah, ini sudah ada di halaman DFS juga Pak. Jadi 11,09% itu kan rumusnya adalah suku bunga obligasi retail Indonesia itu ditambah dengan risiko sosial, ditambah pajak penghasilan, itu dikurangi dengan pertumbuhan simpanan masyarakat dan ditambah tingkat inflasi. Nah, itu yang mendapatkan nilai sebesar 11,09%. Itu sumbernya memang ini kan FS ini dibuat pada tahun 2018 Pak. Jadi sebelum kondisi ekonomi normal, belum ada pandemi Covid. Jadi ya kalau dari suku bunga ORI informasi jadi dari Pemrakarsa ya dari data-data dari BI, dari BPS, dari Dirjen Pajak seperti itu Pak. Jadi diolah sama konsultan mereka sehingga mendapatkan diskon faktor sebesar 11,09%. Gitu Pak, mungkin ada tanggapan dulu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin yang terkait ini, kalau bisa disampaikan Pak di surat tanggapannya gitu ya, bahwa untuk diskon rate-nya atau faktor diskontonya diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut. Oh, iya. Karena biasanya kami melihat kalau social discount rate itu mengaku yang umum saja Pak, biasanya 12% seperti itu Pak. Ini kan karena kurang dari 12% kami membutuhkan apa yang menjadi pertimbangan ya. gitu Pak. Jadi sumber kami ada Pak, semuanya seperti itu nanti kami sampaikan Pak. Biasanya 12%. Baik Pak. Kurang. Selanjutnya analisis kelayakan finansial Pak, asumsi finansial fee, IDC, segala macam itu. Jadi Pak, ngomong ini materinya belum kembali lagi yang ke tadi. Kembali lagi. Share. Iya Pak. Ya, ini dari BI minta penjelasan terkait dengan asumsi financial fee, IDC, biaya upfront fee penjaminan, biaya recurring fee. Nah, jadi tanggapan kami, jadi ini dari informasi kami minta juga bantuan dari Pemrakarsa Pak, dari mana sumber-sumber mereka ini, angka-angka tersebut. Jadi perhitungan financial fee itu dilakukan atas asumsi sebelum pandemi Covid Pak, tahun 2012 itu. Jadi cost equity-nya 9,98%. Dengan suku bunga bank diperhitungkan sebesar kurang lebih 10,13%. Terus IDC atau interest during contraction itu diasumsikan sama dengan bunga bank, yaitu 10,13%. Biaya recurring fee itu diasumsikan 3%. Ini dari mereka karena memang kami dulu Pak pernah melakukan magang dan FGD di PI di Bapanas di Jakarta, juga kami ingin meminta memperoleh masukan secara garisnya besarnya berapa sih penjaminan itu, tetapi kami juga tidak mungkin karena perhitungan yang kompleks dari penjaminan ini dulu kami belum didapat gitu Pak, berapa ancar-ancar untuk penjaminan ini. Kami juga waktu itu kami meminta tanggapan dari PI sendiri langsung Pak waktu itu yang hadir waktu itu. Jadi berapa besaran biaya penjaminan untuk proyek kami ini itu belum ada hitungan, sehingga dari PI ini dia berdasarkan koran Pak, koran berita waktu itu diwawancarai oleh jurnalis kontan terhadap Bapak Direktur Utama PT PI itu Arman Herman Pak di tahun 2018 bahwa financial model asumsi premi penjaminan itu diasumsikan 3% dari biaya konstruksi Pak. 3% dari biaya konstruksi. Nah, di dalam RAB itu di CAPEK itu dianggarkan penjaminan itu 1.801.000.000 sekian Pak. Seperti itu Pak. Mungkin ada tanggapan dari Bapak dulu Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu informasinya, khususnya yang terkait biaya penjaminan gitu informasinya. Itu memang kalau dilihat di financial model yang sekarang belum tergambar ya Pak, ataukah financial modelnya di RAB CAPEK ada Pak, biaya penjaminan Pak dianggarkan 1,8 Pak. Oh gitu, baik, ya. Baik. Akan kami coba cek lagi ya Pak. Iya, Pak. Di biaya CAPEX untuk yang biaya upfront yang 1,8 itu di CAPEK di OPEX ya Pak berarti ya. Di CAPEK 1,8 tapi
di OPEX tuh sepertinya tidak ada Pak di financial model Pak. Ya. Oke, untuk yang recurring fee itu di mana Pak? Gimana Pak? Upfront. Untuk yang recurring fee. Recurring fee gimana? Recurring fee ini jadi kemarin ini karena atas dasar itu Pak. Jadi dari konsultan dari pemerakarsa juga belum mencari informasi terkait penjaminan biaya apa saja yang harus ada di dalam financial model ini yang sehingga mereka hanya berpedoman pada diasumsikan 3% itu Pak dari biaya konstruksi itu saja yang kita menggali informasi. Jadi selain misalnya ada biaya tahunan, kita minta kesanggupan dari pemerakarsa ini, mereka siap gitu Pak, walaupun belum ada di financial model gitu Pak, secara mereka siap menanggung gitu. Karena memang waktu awal dulu kita biaya apa saja itu yang kita belum dapat waktu itu Pak. Iya, mungkin izin Pak menjelaskan kalau untuk yang biaya penjaminan atau upfront itu yang 1,8 clear ya Pak? Clear ya, iya. Ya, jadi yang belum sudah dapat gambaran. Untuk yang recurring mungkin Pak, karena recurring itu kan biasanya dianggarkan per tahun seperti itu Pak. Ya ini yang apakah yang 3% itu total selama 10 tahun ataukah 3% itu hanya di tahun pertama seperti itu Pak, itu yang kami diberikan. Ini kalau bisa ya semuanya ini Pak, yang 1,8 ini yang kita anggarkan Pak, termasuk juga ini kan karena BUP yang akan membayar Pak, ini kan Pak. Iya betul Pak, mungkin yang recurring saja Pak. Kalau untuk yang biaya penjaminan atau upfront itu kan ya nanti yang BUP nanti kita akan sampaikan Pak. Ya, kita diskusikan dengan BUP. Kira-kira gambarannya berapa per tahun itu Pak? Mungkin kami butuh kepastian ini Pak, recurring ini apakah yang 3% itu selama periode penjaminan atau itu di tahun pertama seperti itu Pak. Ya, karena recurring itu biasanya setiap tahun Pak. Itu dulu mungkin Pak sebelum ke. Oh iya. Ya. Baik, dilanjutkan lagi ya Pak ya. 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 3% itu pertanyaannya. Asumsi besaran pajak sesuai regulasi terkini Pak. Jadi dalam financial model itu telah memperhitungkan PPN 10% dan PPh badan 20%. Yang ini memang regulasi pada saat penyusunan FS tahun 2018 Pak. Nah yang sekarang ini kan setelah COVID ini kan memang perpajakan terkini ini kan PPh yang PPh badan 25% ini kan bisa sampai turun ini kan menjadi 20% Pak. Iya. Ya 20%. Jadi memang ini kan tapi itu sifatnya kan kondisional Pak. Nanti kalau misalnya pada saat normal lagi, jadi mungkin akan kembali lagi. Jadi kami mungkin tetapkan Pak di pajak seperti itu. Ya kondisi normal. Mudah-mudahan normal kembali sehingga seperti itu Pak. Iya. Baik Pak. Terima kasih Pak konfirmasinya Pak. Kami juga memahaminya memang itu situasional ya Pak untuk penduduk besaran PPh badan. Oke Pak, setuju. Berarti di financial modelnya ini memakai konservatif ya Pak? Iya, sesuai regulasi yang sebelum normal. Gimana Pak? Baik. Ya mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan Pak Isdal tadi Pak? Atau Mas Angin? Izin menambahkan sedikit mungkin Mas Farizal. Ini izin Bapak Ibu mungkin kalau dari informasi yang disampaikan pada filenya pada dokumen ini untuk besaran recurring tadi kan 3% dari biaya konstruksi sesuai keterangan informasi dari media yang Bapak sampaikan tadi ya. Ini kalau di sini kami menangkapnya berarti kalau dari biaya konstruksi kan dari capex ya. Berarti ini asumsi kami mungkin 3% adalah nilai keseluruhan ya Bu untuk proyeknya. Jadi ini diambil total biaya recurring fee selama periode penjaminan itu 3% dari biaya konstruksi gitu ya Pak. Iya. Nanti mungkin kalau boleh masuk akal ke depannya, maksudnya untuk asumsi perhitungan awal ini dari Bapak Ibu mungkin untuk recurring karena bentuknya per tahun Pak, mungkin nanti di switch alokasinya ke OPEX Pak, bukan ke CAPEX ya Pak ya. Jadi nanti dari total itu di spread aja sesuai
ekspektasi Bapak untuk dijamin berapa lama, misalkan periode penjaminannya adalah sama dengan periode kerjasamanya yaitu 10 tahun, berarti dari investasi Bapak ini di stay di 10 tahun aja di financial modelnya Pak, jadi dibebankannya ke OPEX nggak ke CAPEX konstruksinya ya Pak ya? Iya. Jadi Mas dari saya sebentar. Ya, terima kasih izin menambahkan Mas Angger gitu ya. Jadi di sini ada dua ya Bapak dan Ibu. Satu yang biaya capex tadi, yang masuk dalam biaya capex itu adalah biaya penjaminan atau upfront Selama masa upfront fee. Kemudian untuk yang biaya recurring fee atau yang per tahun itu nanti masuknya di dalam Di OPEX. OPEX. Iya. Iya. Ya. Nanti kami akan bahas Pak dengan Apakah selanjutnya. ini sudah include Apakah capex sama OPEX? Pemerakarsa, karena kami juga masih blank waktu itu Pak, untuk waktu kita minta itu apakah ini harusnya di split menjadi 1,8 sudah termasuk upfront dan recurring, Ataukah Ya. ini baru upfront? apakah hanya upfront aja? Ini nanti kita coba bahas lagi Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Tapi secara strukturnya kami sudah cukup clear Pak, jadi memang sudah betul di financial modelnya anggarkan untuk biaya upfront dan biaya recurring seperti itu. Cuma masalah treatmentnya aja Pak, kalau Iya. upfront itu di biaya capex Oh, iya. 1,8. Iya. Kemudian kalau biaya recurring itu biasanya di OPEX. Oke. Nah, itu besarnya nanti dihitung per tahun berapa. Iya. Baik Pak. Cukup clear Pak, terima kasih Pak. Ya Pak. Untuk selanjutnya rincian biaya untuk jalan lingkungan dan jalan non lingkungan sesuai tahap konstruksi proyek. Jadi untuk rincian ini Pak, tanggapan kami itu memang saat ini belum terinci detail, hanya jumlah di RAB dan jumlah titik harga lampu tiang. Nanti rincian ini nanti akan kita disusun pada saat penyusunan dokumen DED, pada saat sebelum nanti masa konstruksi itu akan termuat juga rincian biaya untuk jalan lingkungan tersebut. Nanti yang akan menyusun adalah BUP Pak sebelum pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Mungkin tambah dari Silakan Pak, dari Pak. Mungkin itu Pak. Jadi rincian itu nanti akan termuat, memang di dalam FS belum termuat detail. Nanti di DED Pak kita akan termasuk ruas jalan dan per jalan itu berapa rincian pengeluaran biayanya, tiang, lampu, kabel yang dibutuhkan nanti akan detail di situ Pak. Baik. Di DED Pak. Baik Pak. Baik, makasih Pak. Itu berarti detailnya memang disusun di dalam DED Pak, tetapi untuk asumsi-asumsinya sehingga diketahui misalnya jumlah lampu 12.000 itu berarti sudah ada di ya ruang Pak? lingkup, sudah ada di ruang lingkup pekerjaan. Gimana, Pak? Perjanjian, draft perjanjian sudah. Sudah ada Di draft PKS sudah ada Pak, ruang lingkup pekerjaannya sudah ada, berapa titik lampu, berapa tiang, berapa Ruas jalan. ini tuh apa? Setiang, start. Tang. Baik, itu berarti berdasarkan ada datanya Pak ya, maksudnya hasil Ada, survei gitu ya? ada hasil survei. Oke baik Pak. Nah mungkin itu yang ditambahkan Pak, artinya memang sudah ada survei yang dilakukan sehingga PJPK itu sudah bisa menentukan Pak jumlah titik lampunya berapa, yang menjadi lingkup seperti apa gitu Pak. Ya. Baik. Silakan Pak lanjut Pak. Ya. Perhitungan tingkat kelayakan proyek yang wajar ini memang di dalam FS itu proyek IR yang disampaikan 9,62 dan equity RR 12,14%. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa KBBU ini adalah KBBU atas prakarsa badan usaha, di mana pihak badan usaha menyampaikan financial model di dalam model mereka bahwa IRR itu adalah seperti itu Pak, 9,62%. Jadi dengan IR tersebut itu sudah ada badan usaha yang berminat, walaupun memang sesuai dengan apa istilahnya penyampaian materi bahwa secara wajar itu di antara 11%. Tetapi kita melihat mungkin pesimis tidak ada peminat, tapi ternyata memang di dalam proses lelang ini kan sudah ada 11 perusahaan yang mendaftar dan juga sudah 2 yang mengembalikan
dokumen kualifikasinya. Seperti itu, artinya bahwa walaupun ini sudah kita sampaikan di dalam konsultasi publik yang beberapa waktu lalu dan juga penjelasan kepada perusahaan IRS seperti ini, Pak. Ya, oke Pak. Kami catat Pak, terima kasih Pak atas konfirmasinya. Memang sebagai gambaran memang tahap prakualifikasi itu lebih kepada kualifikasi badan usahanya Pak. Jadi belum secara detail nanti ke proposal penawaran seperti itu. Jadi nanti kami juga akan melakukan evaluasi Pak di tahapan appraisal gitu ya. Nanti kami akan memberikan masukan kepada tim KPBU terkait dengan besaran IRR ini Pak. Karena ada potensi bisa jadi nanti bisa memasukkan penawaran Pak saat nanti itu tidak ada yang memasukkan karena melihat WACC sama proyek IRR-nya agak mepet seperti itu Pak. Ini izin kami nanti evaluasi dan akan sampaikan ke Bapak. Jalannya seperti itu Pak. Baik, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rizal. Ya. Selanjutnya terkait dengan kapasitas fiskal PJPK. Jadi terkait dengan memastikan kemampuan fiskal daerah dari estimasi pendapatan pajak PPJ. Jadi pendapatan PPJ kita ini saat ini sudah melampaui dari pembayaran tagihan listrik yang itulah yang sumber dari untuk membayar ketersediaan layanan. Yang saat ini penerimaan PPJ kita kurang lebih 25 miliar Pak. 25 miliar dan tagihan itu saat ini 16 ya. 16 miliar kurang lebih. 16 miliar. 1,2 per bulan. Per bulannya 1,2 miliar. 1,2 miliar. Jadi dengan asumsi itu kami menjamin bahwa kepastian fiskal PJPK ini aman Pak selama 10 tahun dengan melalui pendapatan PPJ tersebut Pak. Ya, oke Pak, terima kasih Pak atas konfirmasinya untuk yang kapasitas fiskal. Ini mohon izin Pak untuk yang masih terupdate tadi terkait dengan pendapatan listrik bisa disampaikan dulu Pak. Ya, kita punya gambaran gitu ya bahwa dari pendapatan listrik sekian kemudian kewajiban APD berapa terlihat PJPK memiliki kapasitas untuk pembayaran. Ya. Itu mungkin. Ya, nanti akan kami lengkapi lagi Pak. Baik Pak. Sangat terbatas waktu niku. Bapak yang benar, yang lain-lain. Cepat aja. Terkait dengan aspek lingkungan sosial, ya kami saran ini kami terima Pak. Kami berdasarkan hasil kajian Dinas Lingkungan Hidup itu menggunakan dokumen UKL-UPL yang akan nanti disusun oleh BUP dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Di dalam dokumen itu nanti juga akan membahas Pak tentang identifikasi sumber jumlah volume serta karakteristik limbah B3 yang dihasilkan. Kedua, menyimpan limbahnya B3 pada tempat yang telah ditentukan mendapat rekomendasi dan persetujuan teknis. Dan ketiga, menyerahkan limbah B3 ke pihak yang berizin. Nanti ini sudah kami sesuaikan dengan aturan yang ini rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Pak. Terus juga untuk keberadaan cagar budaya nanti ini kami akan sesuaikan. Pak ini pada dasarnya di kami tidak ada Pak jalan untuk cagar budaya. Terus selain mitigasi nanti kita akan tuangkan di dalam draft perjanjian kerjasama KPBU Pak, yang saran-saran dari Bapak terkait dengan risiko-risiko pencurian, vandalisme terkait dengan fasilitas PJU itu nanti akan kita tuang dalam draft perjanjian kerjasama. Terus juga melakukan sosialisasi itu nanti juga kami akan tuang dalam draft perjanjian kerjasama KPBU Pak. Lanjut kepada aspek struktur risiko proyek, ini PJPK di sana untuk memberitakan hal-hal menjadi dasar komitmen PJPK guna memitigasi risiko tidak janji. Itu juga kami akan sudah kami lengkapi dengan persetujuan DPRD, pertimbangan AP dari Gubernur. Ini juga sudah kami penuhi semua Pak, sehingga untuk memitigasi risiko-risiko cedera janji sudah kami siapkan apabila terjadi risiko tersebut Pak.
Mungkin Terus Secara lain. ya selanjutnya terkait mitigasi ini nanti kami akan tuangkan di dalam draft perjanjian KBBU Pak. Untuk terbawah. Terus nak kan? selengkap. Ada lagi yang krusial, proyek Pak. yang penting aja. Terus Ya. habis. Di dalam aspek struktur risiko proyek ini dari saran dan masukan PI nanti kami akan bahas lagi Pak. Kita akan masukkan lebih detail di draft perjanjian KBBU Pak. PKS. Di dalam PKS kerjasama. Dan juga risiko nanti kami juga mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam proses penjamin PTBI untuk risiko berpotensi dijamin oleh PTBI. Mungkin itu Pak Rizal. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin untuk yang aspek lingkungan dan sosial sudah cukup jelas Pak bagi kami, karena sebelumnya kan kita sudah ada pembahasan juga Pak sebelum penerbitan ketiga. Iya Pak. Tapi memang sudah cukup jelas. Kemudian untuk biaya resiko ini kami mohon bantuannya Pak untuk coba dilihat lagi gitu ya Pak di dalam dokumen studi kelayakannya dan juga di dalam perjanjian kerjasamanya nanti ini supaya bisa memastikan ini Pak resikonya dialokasikan dengan benar pada pihak yang bisa mengelola seperti itu. Ya, jadi memang di dalam FS di dalam kajian risiko sudah ada tabel Pak, nanti kita akan lampirkan Pak. Jadi risiko mitigasi risiko itu siapa yang menanggung, berapa istilahnya tinggi rendahnya, siapa yang akan menanggung itu sudah ada Pak, nanti kita lampirkan Pak. Baik Pak, cukup jelas Pak. Mungkin karena waktu yang terbatas ya Pak. Iya, kita Jumat. Mungkin kami boleh slide kami Pak, mungkin sekitar 2 menit kami simpulkan Pak pertemuan kita hari ini. Mas Angger mungkin boleh kita tolong slide-nya. Sebagai tindak lanjutnya ya Pak. Bentar. Mungkin slide 9 ya. Terakhir. Oke. Ini Pak mungkin yang menjadi usulan dari kami tindak lanjutnya untuk kedepannya, walaupun nanti kita pasti akan ada diskusi-diskusi seperti ini lagi Pak untuk memperkaya dan juga memberikan masukan kepada Pak Asisten selaku PJPK dan juga tim KPBU dan tim pelelangan seperti itu. Yang pertama ini tadi Pak karena ada kebutuhan terhadap penyesuaian timeline gitu ya, nanti kami juga mau diinformasikan jika sudah ada perubahan atau penyesuaian terhadap proses pelelangan tadi. Kemudian yang kedua, ini tadi terima kasih Pak sudah disusun ya rencana tanggapan kepada TTPI ini. Kami mohon ini dapat segera disampaikan ke kami Pak sehingga kami bisa berproses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga terkait usulan penjaminan ini karena diamanatkan sesuai regulasi Pak secara formal gitu ya. Ini kalau boleh kami terima selamat-selamatnya tanggal 7 Mei Pak supaya kami bisa memenuhi atau menyesuaikan dengan timeline yang sudah disusun oleh PJPK gitu Pak. Mungkin 3 hal ini Pak Asisten selaku PJPK yang ingin kami usulkan sebagai rancangan usulan ini masih bisa kita tentukan uangnya. Yang poin 3 nih besaran usulan angka uangnya. Apa-apa yang mau dijamin kan. Oh gitu. Ya, sesuai uangnya dengan belum kan hasil anunya yang menentukan nanti ya. Oke. Untuk yang nomor 3 Pak nanti kami bisa kirimkan beberapa contoh gitu. Contoh Pak ya, ya Pak. Ya, biasa kita kirimin Pak. Ya, untuk mempermudah. Iya Pak. Iya. Terima kasih. Soalnya masih baru pertama kali. Ya, baik Bu. Ya. Oke, dari Pak Asisten selaku PJPK Pak, ada arahan Pak terkait tindak lanjut ini Pak? Baik, ya. Terima kasih Pak Rizal dan Bapak Ibu sekalian yang di Jakarta dan Bapak Ibu yang di sini. Sebenarnya kalau tidak hari Jumat ini kita harus masih berlanjut panjang ini. Menarik pembahasan-pembahasan kita berkaitan dengan ini dan banyak sekali
masukan-masukan positif untuk kami, tim KPBU, tim Simpul KPBU di Kabupaten Lombok Barat, dan lebih khusus kepada saya selaku PDPK ini banyak sekali sudah menerima masukan-masukan dari PDPI. Untuk itu terima kasih atas segala informasinya. Lebih lanjut tentu akan kita berkoordinasi terus. Ada beberapa dokumen yang nanti tentu kami harus perbaiki, kami harus lengkapi, tetapi juga kami membutuhkan bantuan-bantuan, misalnya berkaitan dengan poin 3 tindak lanjut kita ini. Selamat-lambatnya tanggal 7 kami kirim, tapi mohon kami di backup dengan contoh-contoh, mungkin di backup dengan aturan-aturan, atau bahkan mungkin kami bisa di backup dengan cara-cara perhitungan yang maksimal, sehingga sekali lagi kita bisa lebih memaksimalkan apa yang menjadi keinginan kita bersama, khususnya di Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan penerangan jalan ini. Tidak banyak mungkin Pak, mohon maaf karena memang jam sholat Jumat di kami sudah sepertinya memanggil ini. Besok kita lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih ya Pak atas perkenan waktu Bapak. Semoga proyek ini kedepannya akan lancar seperti ini Pak, diberikan kemudahan dan kesehatan. Izin kami tutup ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin sedikit Mas, boleh? Punten Bapak Ibu, Mas Sugeng. Sedikit Pak, mau menanyakan kembali, waktu itu kan sempat ada rencana fasilitasi dengan PT SNI ya Pak, terlibatannya. Nah itu mohon diinfo sedikit mungkin Pak, kalau boleh sebelum ditutup, maksudnya perkembangannya jadinya seperti apa Pak? Ada ke SNI. Untuk yang ini ya tenaga ahlinya itu ya Pak ya? Iya. Juga belum kita bahas Pak. Cuman apakah tenaga ahli itu sudah ready Pak ya? Sudah langsung ada sekarang ini Pak posisinya Pak ya? Apa harus proses lagi? Karena ini kan kita juga timelinenya juga sudah, karena kami juga punya anggaran juga untuk melakukan menggunakan tenaga ahli dari kami. Tapi kalau memang dari SNI juga bisa membantu menyediakan, ya kami juga berterima kasih. Izin Pak, pada dasarnya kami kembalikan ke Bapak, maksudnya kebutuhan Bapak dan ekspektasi Bapak seperti apa. Namun maksudnya apabila ingin Bapak membutuhkan untuk konfirmasi atau konsultasi kembali dengan SNI-nya untuk mengecek proses di mereka seperti apa dan apa yang dibutuhkan, kami bisa bantu arrange Pak untuk diskusi bersama. Namun pada dasarnya kami kembalikan ke Bapak Ibu di KPBU. Terima kasih. Nanti. Demikian ya, Mas Victor, terima kasih. Ya Pak, nanti kita akan timbangkan, rapatkan lagi. Mungkin cukup itu Pak, mungkin Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya atas waktunya Pak. Terima kasih.